selanjutnya, yaitu tentang bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas ini adalah bereaksi yang habis bereaksi. Ada dua reaksi. Ada dua reaksi kalau kita mau melihat bereaksi pembatas. Yang pertama yaitu reaksi yang stoikiometrik. Dan yang kedua adalah yang tidak stoikiometrik. Nah, yang stoikiometrik ini maksudnya apabila dia tepat habis. Nah, kalau tepat habis berarti kita nggak perlu menggunakan reaksi pembatas. Nah, sementara yang tidak stoikiometrik itu ada bereaksinya yang habis, ada bereaksi yang habis, ada bereaksi yang bersisa. Nah, jadi yang dianggap sebagai pembatas itu adalah bereaksi yang habis. Nah, sekarang kita akan masuk ke satu contoh. Contoh, misalkan reaksinya A tambah 2B menghasilkan C tambah 3D. Apabila mula-mula mol A itu 3 mol dan mol B itu 6 mol, kita lihat di sini perbandingan dari zat A dan zat B, perbandingan koefisiennya itu 1:2. Nah, pada keadaannya yang mula-mula dari mol A dan mol B itu pun 3:6 sama dengan 1:2. Berarti ini tergolong yang stoikiometrik. Tetapi kalau kita ambil contoh A tambah 2B menghasilkan C tambah 3D, dan mula-mula A itu 4 mol tapi B 5 mol. A 4 mol, B 5 mol. Seperti kita lihat tadi, koefisien A dan koefisien B itu 1:2. Sementara ini 4:5. Nah, kalau misalnya kita anggap A yang habis bereaksi, ya, kalau misalnya A yang habis bereaksi itu 4 mol, maka agar diperoleh 1:2, maka B itu harus ada berapa mol? Harus ada 8 mol. Sementara yang tersedia hanya 5 mol. Berarti tidak mungkin A yang habis bereaksi. Bisa juga kita gunakan dengan cara seperti ini. A tambah 2B menghasilkan C tambah 3D. Mula-mula A 4 mol, B 8 mol. Di sini tadi sudah kita ketahui bahwa A tidak mungkin habis bereaksi, karena kalau A habis bereaksi berarti B harus ada 8 mol. Nah, sekarang di sini kita bandingkan molnya mula-mula terhadap koefisiennya. Kita bagi molnya mula-mula terhadap koefisiennya. 4 dibagi 1, 4/1 sama dengan 1. Ini untuk A. Sedangkan untuk B itu, ini tadi bukan 8 tapi 5 ya. 4 mol A dan 5 mol B. Ini 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 4 bagi 1 adalah 4. Maka nilai yang paling kecil itulah yang dianggap habis bereaksi. Berarti B sebagai bereaksi pembatas. Sehingga di sini B
adalah bereaksi pembatas. Kita lihat berapa A yang bereaksi. A yang bereaksi yaitu koefisien A 1 dibagi koefisien B 2 dikali mol B 5. Itu sama dengan 5/2 atau 2,5. Sehingga sisa untuk zat A yaitu 4 dikurang 2,5 sama dengan 1,5. Sementara untuk B, dia habis bereaksi. 5 dikurang 5 habis bereaksi. Kemudian untuk C, keadaan semula C dan D belum ada. Kemudian untuk C, 1/2 kali 5 sama dengan A ya. 1/2 kali 5 sama dengan 2,5. Sehingga sisa zat C diperoleh 2,5 mol. Kemudian D 3/2 kali 5. Ini sama dengan 15 bagi 2 berarti 7,5. Maka di sisa ada diperoleh 7,5 mol D. Perlu kita perhatikan dalam menentukan bereaksi pembatas, apabila masih kita anggap mudah, boleh kita mengikuti cara seperti yang tadi. Kalau A ternyata tidak mungkin sebagai bereaksi pembatas, berarti B. Tetapi kalau untuk reaksi yang sulit dihitung, ada baiknya langsung kita menggunakan cara seperti ini. Mula-mula reaksi dan sisa. Atau boleh langsung kita gunakan apabila massa zat yang sisa yang mau dihitung, sekarang kan yang sisa ini A. Berarti mol A dikali ARA, itulah massa zat yang sisa. Sekarang yang paling penting adalah anak kami sekalian bisa menentukan mana zat yang bisa dipakai sebagai atau bisa ditentukan sebagai bereaksi pembatas. Nah, begitulah materi kita kali ini. Ibu harap semua materi yang Ibu sampaikan tadi kalian buat dalam suatu catatan sehingga kalian boleh menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari saat ini. Tetap semangat, salam sehat.